Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kuat Sugiono Channel yang selalu membahas masalah tanaman-tanaman. Semoga di hari ini rekan-rekan semua selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dimudahkan segala usahanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan sekalian, pada kali ini saya akan menyampaikan media tanam yang paling cocok untuk menanam tanaman bougainville. Apa saja yang untuk menanam bougainville? Baiklah, yang pertama akan saya peragakan atau akan saya tunjukkan bahwa ini adalah media tanam murni tanah yang saya ambil ini di tempat ini tadi. Saya ambil terlebih dahulu, saya tempatkan di sini. Nah, media tanam ini yang terdiri dari tanah hanya khusus diperuntukkan untuk menanam bahan stek. Nah, mari kita peragakan untuk menanam tanaman stek. Saya sudah punya batang untuk ditanam. Tadi saya potong. Jadi perlu diketahui oleh rekan-rekan semua bahwa untuk menanam bahan stek itu harus menggunakan tanah murni. Ya, kalaupun mau dicampur sedikit dengan sekam mentah tidak masalah, tapi lebih baik menggunakan tanah murni. Jadi tanah murni seperti ini, kemudian kita beri lubang, kita tancapkan, sudah. Kemudian setelah ini kita siram. Akan saya siram saja, sekedar basah. Nah, setelah itu tanaman diletakkan di tempat yang teduh. Boleh disungkup, boleh tidak. Tapi kalau tidak disungkup pun insya Allah akan tumbuh. Yang kedua, setelah ditanam di tanah biasa, usahakan jangan sampai terjadi goyah. Kalau sudah ditanam, sudah dikasih air, kemudian beberapa hari bergerak batangnya ini, ya kita tidak berharap untuk tumbuh, karena dikhawatirkan kalau sudah muncul akar serabut, akar itu goyah, lepas, pasti mati. Kita taruh di sini. Yang kedua, media tanam yang paling cocok untuk menanam bougainville yang sudah tumbuh akar. Contoh misal seperti ini. Dia akan saya pindah ke pot ini, yaitu tanah. Yang ini tanah, kemudian dicampur dengan sekam mentah dan juga kohe. Ya, ini media tanam yang diperuntukkan untuk tanaman yang sudah peralihan dari tanaman awal stek untuk keluar akar dan dipindahkan ke polybag yang lebih besar atau pot. Ini terdiri dari tanah, kemudian sekam, dan juga ada kohenya. Ini kohe. Ya. Nah, akan saya peragakan untuk menanam
tanaman yang sudah dewasa ini akan saya pindah ke pot dengan media tanam yang saya buat sudah tercampur dari 3 unsur. Ya. Kemudian untuk melepas polybag, apabila polybagnya itu sudah berukuran sedang atau besar, caranya seperti ini. Kita potong bagian bawah melingkar sampai ketemu dengan awal tadi. Setelah itu kita lepas bagian bawahnya sehingga media tanamnya itu tidak berkurang atau tidak pecah. Kemudian yang bagian bawah kita kurangi, karena bagian bawah biasanya kalau menggunakan polybag itu padat sehingga akarnya tumbuhnya juga agak lamban. Jadi saya ambil beberapa saja, kemudian saya letakkan. Ya, bagaimana cara melepas polybag yang belum disobek? Caranya kita lihat, tinggal kita sobek bagian tepi saja. Kita sobek, kemudian kita tarik. Aman. Nah, setelah itu baru kita atur posisi tanahnya, kita kurangi yang bagian atas, karena bagian atas biasanya hanya untuk menopang saja. Yang banyak itu yang bagian bawah yang sudah berakar. Nah, kemudian memasukkan media, kita tusuk-tusuk seperti ini. Jika kalau ditusuk-tusuk medianya itu masuk dengan baik. Kalau tidak, nanti ketika sudah beberapa waktu, ketika kita sering siram, bagian bawah biasanya ada rongganya sehingga bisa miring-miring ke sana kemari, tidak bagus. Nah, setelah itu setelah kita isi media dengan media yang baru dan sudah ditusuk-tusuk, kita pukul-pukul seperti ini supaya medianya betul-betul berisi sampai ke dalam. Nah, setelah itu akan saya kasih bambu, bilah bambu. Tujuannya adalah untuk mendirikan pohon ini supaya berdiri tegak. Ya, kita arahkan nanti seperti ini. Karena kalau tidak dibantu seperti ini, tanaman itu pasti akan ke bawah atau melengkung ke bawah. Karena apa? Karena ketika batang yang sekecil ini kemudian menopang bunga yang rimbun, pasti akan melengkung ke bawah. Kita bantu biar bisa berdiri tegak dengan cara seperti ini. Kita arahkan, ya, berdiri tegak. Kemudian untuk bambu-bambu yang lain sementara tidak akan saya buang. Kemudian kita buang tangkai bunga yang sudah tua sehingga akan mudah memunculkan bunga lagi. Kemudian yang terakhir
saya siram karena media yang saya gunakan tadi kering, sehingga harus disiram supaya media yang dari polybag dan media yang baru bisa menyatu. Ya, demikian tadi rekan-rekan sekalian, bahwa saya sampaikan media yang paling cocok untuk menanam bougainville ada dua jenis. Yang pertama, untuk menanam bougainville yang disetek itu menggunakan tanah yang murni. Kemudian untuk menanam bougainville yang sudah tumbuh baik akar maupun kebetulan ini ada bunganya, itu menggunakan campuran tanah, sekam, dan juga kohe, kotoran hewan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak menggunakan tanah? Misalnya yang dilakukan Mas Holland Akbar bougainville itu menggunakan arang sekam dan kohe. Boleh saja, cuman kelemahannya nanti pertumbuhan akarnya tidak secepat yang menggunakan tanah, karena untuk arang sekam itu nanti yang tumbuh biasanya akar-akar serabut. Yang kedua, mahal, karena arang sekam kalau untuk menanam 100 pot saja sudah berapa. Yang ketiga, penyiraman harus rutin, karena ketika disiram airnya langsung habis. Berbeda dengan tanah, itu adalah tempat asli tanaman sebelum dipindahkan ke pot. Sehingga dengan menggunakan tanah yang sudah dicampur dengan sekam, bisa sekam mentah, bisa arang sekam ditambah kohe, insya Allah akan tumbuh subur seperti yang ada di depan saya ini. Demikian tadi rekan-rekan sekalian, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah atau penyampaian yang salah, mohon dikoreksi di dalam kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.